Wah serem mas itu mas, matanya merah itu mas. Habis itu aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi mas. Cuman mikirku ini baru setengah 9 kok kayak gitu udah keluar. Nah, pas itu kan kerasa berat sekali motor itu, tarikannya kayak bebannya itu nggak ada daya sama sekali itu. Dadak itu hujan gerimis-gerimis itu. Nah, saya terus saja kayak itu, cuman saya udah kerasa ini kayak diboncengin ini. Nah, terus saya bilang turun nah, saya nggak ganggu, turun. Terus motor tuh mati langsung, saya bentak kayak gitu. Ya, nama saya Wiwin Iswidianingrum, saya dari Desa Nogosari. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu pulang dari kerja. Jadi kan itu pas bulan puasa, tahunnya sekitaran 2020. Waktu itu kan pulang kerja, tiba-tiba kayaknya pas aku ngelamun atau apa, soalnya padahal sebelumnya itu tuh jalan masih rame, tapi pas mau lewat itu udah sepi. Wong itu juga diantar sama masku, tapi masku karena jalannya pelan ya udah aku cepet aja banter gitu. Tak kira juga nggak apa-apa, tau wong bulan puasa pasti nggak ada apa-apa lah. Pas itu kayaknya aku itu ngelamun gitu. Nah, terus tiba-tiba pas di pinggir semak-semak itu kayak ada suara, pokoknya suaranya itu kayak laki-laki semua tapi bareng-bareng, terus suaranya kayak serak-serak gitu, manggil gitu, cuma satu kali. Tapi setelah itu kayak badanku lemes, terus merinding, terus pengen nangis. Nama saya Sampur dari warga Dusun Nogosari. Jadi kalau pas pulang PKL jam 2 malam mau pulang ke Nogosari, pas kerot lampu motor itu terlihat sosok pocong itu masih bersih mas, putih, terlihat talinya juga. Halo Sobat Javanika semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Kita jumpa lagi di Opsan, obrolan santai. Biasanya sama Mbak Noven Om. Iya. Hari ini saya menggantikan. Nah Om, biasanya kan ketika Opsan kita mengundang narasumber nih Om. Iya. Namun kali ini kita tidak mengundang narasumber ke studio. Cuman ada beberapa informasi dari narasumber kita yang memberikan keluhan-keluhan Om. Ada yang diganggu makhluk halus, kemudian ada yang motornya katanya diboncengin makhluk astral dan sebagainya. Nah sehingga tim Kisah Tanah Jawa kali ini mengunjungi langsung ke lokasinya. Jadi kita merapat ke daerah Gunung Kidul. Kalau dikerucutkan lagi tepatnya ini namanya Sendang Resik, seperti itu. Oh iya. Nah, Mitro cerita, Sobat Javanika semuanya, beberapa orang di sini sering mengalami kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan metafisika. Nah, salah satunya tadi Om, ada pocong, pocil, pocong kecil, kemudian ada dibonceng pocong, kemudian ada mimpi pocong dan sebagainya. Nah, beberapa kejadian ini identik kayak gitu.
kok pocong lagi seperti itu. Nah, menanggapi sambatan-sambatan dari warga lokal di sini, menurut Om bagaimana sih itu, Om? Iya, tentunya kita ada di satu daerah ya yang menurut saya masih menjunjung tinggi adat setempat. Oke. Dan memang sendang itu tidak hanya ada yang di sini ya, sendang resik aja, tapi masih banyak tempat-tempat serupa. Iya. Memang tadi sebelum kita masuk ke sini, kita melintasi satu areal pemakaman. Dan itu kanan kiri. Iya. Di belah sana tadi. Iya. Berkaitan tentang ini ya, seperti terganggu dengan kehadiran 3 pocong ya. Jadi ada apa tadi? Bocil, dibonceng pocong, bocil, bonceng, bocil. Terus yang ketiga? Bonceng pocong. Yang ketiga mimpi pocong. Ya. Memang ini menjadi satu berita yang simpang siur. Dari yang itu dianggap rekayasa, takutnya nanti begal ya. Yang kedua adalah mungkin menggunakan pesugihan, yang mengambil tanah kuburan contohnya. Terus yang ketiga ada seperti protes dari entitas ini ketika jalan itu dilalui ataupun tidak ada penyempurnaan saat pembangunan jalan tersebut gitu. Penyempurnaan di sini secara jasad ya, bukan secara lahir gitu. Lahir apa? Secara batin, bukan. Jadi saya melihat penyempurnaan secara jasadnya ataupun secara lahirnya itu belum bisa disempurnakan ataupun belum dipindah 100%. Sehingga menganggap bahwasanya tempat yang menjadi peristirahatan terakhir itu terganggu gitu, ataupun tergusur, ataupun tidak layak untuk ditempati oleh entitas. Keberadaan ataupun mereka keluar akhirnya untuk menyuarakan itu atau untuk menyampaikan satu protes dan minta tolong gitu. Saya ingin disempurnakan gitu, tidak hanya secara batinnya, tapi juga secara lahirnya. Secara batin itu sebatas doa atau ya, atau ingin disempurnakannya itu secara keseluruhan. Jadi tidak hanya secara batin. Batin di sini seperti halnya dipindahkannya itu ataupun disempurnakan itu dengan kemampuan metafisik. Itu. Jadi seperti halnya dipindahkannya secara halus gitu. Sementara sebenarnya kan jasadnya yang disemayamkan di situ, Mas. Masih ada? Masih. Sehingga entitas-entitas ini lantas nampak ataupun menampaki dan itu sebenarnya bagian dari minta tolong. Ini ya, karena mungkin saya rasa karena mereka tidak mampu sepenuhnya untuk berbahasa. Minta tolong seperti itu, sehingga menunjukkan eksistensi dengan berbagai macam kejadian kayak gitu. Gitu sebenarnya nggak kuat pakai motor, tapi karena masku udah jauh di belakang ya udah aku terpaksa pulang. Di jalan itu sambil nangis, pokoknya seluruh tubuh itu merinding semua. Terus sampai rumah tiba-tiba pingsan. Nah, setelah itu aku nggak tahu, terus dipanggillah sama ibuku sama Mbah Slamet. Katanya ada yang ngikutin gitu. Saat Mbah Slamet itu bacain doa, aku tuh rasanya ya tadi bangun terus merinding, terus nangis, pokoknya ketakutan, keinget suara tadi. Waktu datang kan sebenarnya nangis, aku bilang sama makku, "Mak, aku tadi caranya aku mau diwedeni gitu toh." Terus setelah itu ya udah nangis kenceng, terus kayak nggak tahu, setelah itu lupa. Terus pingsan tadi, terus tiba-tiba ya tadi nangis lagi, tapi udah ada Mbak Sutar di situ gitu. Katanya ada yang ngikutin sampai pulang gitu, emang bener-bener pokoknya ada yang manggil gitu, terus ikut bonceng gitu loh Mas, tapi kan aku nggak sadar. Terus setelah itu terus katanya disuruh pergi gitu, pokoknya di mana ya, sini kayaknya dibacain doa, terus yo kayak orang kalau apa jenenge gitu. Ya terus setelah selesai ya udah terus hilang. Paginya pokoknya seminggu setelah itu ya takut Mas. Siang-siang itu masih takut aku kalau lihat semak-semak yang di tempat itu, suara itu. Tapi kalau sampai sekarang udah enggak. Pokoknya yang di bayanganku ya pokoknya ya sejenis pocong atau apa nggak tahu, pokoknya laki-laki suaranya itu.
Tapi dengan perlu wujudnya nggak? Ngertos tapi mukanya mboten. Berdiri nempel di tanah galengan itu. Nempel tuh Mas. Nggak nampak bawah. Samping kaca itu. Nggak berani Mas saya. Mau teriak juga nggak berani, nggak bisa. Nangis juga nggak bisa. Yang tadi misal ada penampakan, kemudian yang kedua diboncengin. Mimpi ini adalah gerbang komunikasi. Jadi masuk ke alam mimpi orang-orang yang ingin dimintai bantuan. Dalam hal ini saya ingin disempurnakan gitu, ataupun dipindahkan itu dengan cara yang layak, atau dibuatkan makam baru ataupun liang lahat baru gitu. Jadi jangan sampai ini kemudian rumah saya terganggu. Yang saya dapat infonya seperti itu. Nah, Sobat Javanica semuanya, sebagai info tadi makam yang diceritakan Om Ho memang tidak jauh dari sini. Menurut cerita namanya itu makam kembar karena memang kanan kiri, lokasinya kanan kiri, dan Belah pada jalan. saat pembangunan jalan itu memang melintas Om, melintasi makam itu memang dipotong. Tidak, sebenarnya lebih ke pelebaran. Oh, dilebarkan. Ya, dilebarkan karena zaman dahulu justru lebih luas areal di kanan kiri jalan. Semakin menyempit karena yang wafat banyak gitu Mas. Gitu. Jadi dalam artian ngikuti perkembangan waktu. Dulu yang semula makam itu berjauhan sebenarnya, atau saya lihat cuma ada satu waktu itu, ada jalan ya, karena ini jalan utama. Kemudian karena perkembangan kan warga kemudian ada yang wafat, banyak, semakin mendekat, semakin melebar gitu, sehingga karena sudah mepet, kemudian karena jalan ini kan tentunya mengikuti dengan keperluan ataupun kebutuhan transportasi sehari-hari. Semisal selama jalan ini masih sempit, kalau nanti bersinggungan ya dua kendaraan roda 4 kan akan susah, sehingga dilebarkan, direnovasi atau dimekarkan gitu. Nah, ternyata ada beberapa makam yang waktu itu dikuburkannya mepet jalan. Itu yang tergusur. Nah, itu yang ibarat kata tergerus sedikit gitu. Tapi karena tergerus ini ada beberapa yang saya lihat juga dalam pengerjaan proyeknya. Jadi ada yang tergerus, ada yang kemudian terbuka, sehingga tidak sengaja ada jasad yang nampak. Itu ibaratnya kan bentuknya kan lereng. Nah, ini kemudian ini ada galian separuh, jenazahnya kelihatan. Nah, tetapi kemudian dipercepat gitu, maksudnya ditutup sebisanya. Ya seharusnya ketika sudah terlihat harus dipindah. Namun di sini ada pemindahan secara metafisik. Tapi kan ini sifatnya temporary. Karena ini rumah yang sudah rusak, harus direlokasi. Bisa dapat gitu. Kemudian yang berkaitan dengan yang nampak-nampak itu sebenarnya di copy paste oleh entitas-entitas yang menyerupakan untuk menakut-nakuti. Yang diboncengi itu sebenarnya ini. Saya melihat ada beberapa entitas yang mereka, ya maaf ya, wafatnya tidak wajar. Kemudian ingin meminta seperti doa, ingin berkomunikasi. Jadi ketika orang lewat situ, kadang entitas ini ingin pulang ke kampung yang ada di sebelah sana. Jadi seolah-olah mereka membonceng untuk diantarkan pulang. Misal setelah 1-2 kilometer ke sana, pas di depan rumahnya hilang Mas. Itu. Nah, jadi, itu tandanya sudah selesai. Sudah sampai, ya. Nah, yang ketiga ini mereka ingin berkomunikasi, berkomunikasi dengan cara masuk ke alam bawah sadar lewat mimpi. Saya ingin didoakan dan disempurnakan karena ada yang bilang juga rumah saya itu rusak, rumah saya itu hancur, jadi saya nggak bisa tidur dengan nyaman, gitu. Nama saya Ian. Dari Nogosari, aslinya Palembang. Itu kan saya habis pulang ngojek itu gerimis-gerimis itu. Nah, pas mau tanjakan di Ireng Pitru itu, motor itu terasa berat kayak bonceng beban itu 200 kilo tuh. Tapi sebelumnya sebelum melewati jalan itu biasa aja? Biasa aja tuh Mas. Motor seharian itu ya normal kayak gitu kan. Namanya tukang ojek kan normal biasa gitu. Pas itu mau pulang, tujuan mau pulang kan gerimis-gerimis itu. Nah, pas itu kan kerasa berat sekali motor itu, tarikannya kayak bebannya itu
ada daya sama sekali itu. Dadak itu. Hujan gerimis itu. Nah, saya terus saja kayak itu, cuman saya udah kerasa ini kayak diboncengin ini. Nah, terus saya bilang turun nah, saya nggak ganggu, turun. Terus motor tuh mati langsung, saya bentak kayak gitu. Cuman ya saya tuntun aja itu, dinyalain nggak mau nyala itu, dia motornya itu nggak menyala lagi kan. Terus saya nelpon orang tua tuh kan, terus dijemput, di situ dinyalain nyala. Padahal saya udah dinyalain berapa kali nggak mau nyala itu. Didoain dulu atau kayak gimana? Ya kurang tahu itu orang tua namanya kan, apa didoain apa gimana. Cuman saya bilang ini kayak diboncengin tadi itu kan gitu. Cuman kalau saya sering ngojek Mas itu jalan Wonosari itu pernah saya yang namanya ngelihat kuntilanak terbang kayak gitu kan. Nah, untuk ini Om, apa ya etika pemindahan atau pembangunan di lokasi yang bekas kuburan seperti itu? Kan banyak nih Om, nggak cuman jalan atau mungkin pemukiman, kadang sekolah, kemudian rumah sakit atau fasilitas umum yang kalau nih dulunya, ini bekas kuburan, ini dulu bawahnya katanya ada makam yang belum dipindah seperti itu. Secara etika ini, etika metafisik seperti apa Om? Memang harus dipindahkan fisiknya dulu baru diselamati atau cukup tadi di secara metafisik atau gimana? Iya. Semisal dalam pengerjaan suatu proyek ya, harus terpaksa memindahkan atau merelokasi kompleks-kompleks pemakaman, baik makam tua ataupun makam baru. Ini memang etika yang pertama adalah mengadakan selamatan dulu. Oke. Nah, di mana di selamatan ini tentunya ada beberapa orang yang menjadi praktisi ataupun penyambung lidah, komunikasi. Ini misal dipindahkan bagaimana, bersedia atau tidak. Misalkan tidak bersedia, berarti jalan itu nggak boleh melewati Mas. Jadi tetap harus digeser, jalannya harus ngalah. Oh, pertama memang harus ada deal-dealannya dulu ya? Iya, iya. Jadi komunikasi secara batin, terus kemudian jika ada ahli waris bagaimana? Apakah masih ada penerusnya tidak yang rawat? Adakah juru waris atau tidak? Komunikasi baik secara metafisik dan juga secara fisik, secara verbal ataupun secara komunikasi interdimensional. Nah, kemudian jika di situ tidak diizinkan, baik keluarga ahli warisnya ataupun entitas di situ, berarti jalan harus mengalah, tidak boleh diteruskan karena jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa kesurupan massal, alat-alat berat yang tiba-tiba aktif kemudian rusak tanpa sebab, mati tanpa sebab gitu. Dan cerita gitu. Dan pasti akan terhambat saja gitu, akan ada masalah saja. Nah, ini kalau boleh secara entitas mengizinkan, secara keluarga boleh ataupun tidak ada ahli waris juru kunci. Nah, ini tentunya dipindahkan itu semua. Jadi seluruh jasad-jasadnya Mas, termasuk di situ tulang belulang. Mungkin masih ada sisa kain kafannya, ditaruh di peti kemudian harus dipindah ke makam yang layak gitu. Karena pamali nggak boleh ketika masih ada jasad di situ yang kemudian langsung diratakan. Ya, karena itu sangat bahaya, termasuk jika didirikan suatu bangunan, entah rumah, hotel, toko atau apa, bahkan jalan yang orang itu hanya temporary melintasi, bukan yang tinggal di situ. Nah, ketika ini sudah berhasil semua dipindahkan, baru kemudian pasti ada acara syukuran. Gitu. Jadi selamatan, syukuran, jadi pembersihan secara areal semua. Baru kemudian ada doa bersama dan tentunya ada pemindahan juga secara batin. Baru ini boleh dibikin proyeknya itu entah jalan, gedung atau apa. Jadi harus menemukan relokasi tempat pemakaman baru. Atau mungkin jika kemudian keluarga menghendaki, jika ini maaf ya, non muslim misalnya contohnya gitu, mungkin dikremasi. Atau apa itu juga bisa. Jadi dimuliakan jenazahnya ataupun orang yang sudah mati itu pun tetap dimuliakan gitu. Ada respectnya ya. Respectnya ya, karena jika ini kemudian tidak bisa ya ataupun tetap dipaksakan, pasti entitas-entitas ini pun akan protes, akan menyuarakan mereka gitu, aspirasi dan keluhannya itu seperti apa gitu. Termasuk salah satu caranya penampakan atau masuk ke alam bawah sadar untuk komunikasi.
Intinya ini ya, win-win solution ya. Nah, kemudian ini Om, mengenai pemindahan sisa-sisa energi seperti itu ya. Kan kadang kita pernah dengar ini Om, ada yang minta sebuah syarat atau tumbal atau apapun itu baru mau pindah. Oh iya. Nah, case-case yang seperti itu gimana Om? Iya, kalau untuk makam biasanya itu ini ya, membohongi. Gitu. Karena yang dimakamkan itu tentunya nggak minta apa-apa selain doa, Mas. Itu saja. Kalaupun ada, misal ada sesaji, itu bentuk dari sega bumi atau syukuran saja. Tetapi hal ini terjadi ketika yang dipindahkan itu bukan makam, tapi misal pohon ataupun batu besar yang menutupi atau melintang di satu proyek pembuatan jalan, sehingga prosesnya hampir sama seperti tadi ya, entah itu dipindah walaupun ditebang. Di sini juga harus ada relokasi termasuk entitas. Nah, hal itu yang kemudian memicu beberapa kejadian-kejadian dari entitas lain yang mereka nakal dan memanfaatkan hal ini. Jadi malak. Nah, malak di sini tidak hanya minta bunga dan kopi putih, kopi dan air putih hitam, kopi hitam dan juga air putih ataupun teh pahit, rokok itu. Namun ada juga minta ayam ingkung, kemudian ada minta nyembeli kambing, kepala, kerbau, bahkan sampai minta tumbal manusia. Jadi ini sebenarnya dimanfaatkan untuk itu. Sehingga hal ini membuat tempat tersebut kemudian rawan kecelakaan, sering terjadi bencana. Orang ketika malam lewat situ takut, ataupun orang sering ditampakin hal-hal yang menakutkan, atau kendaraan yang semula sehat kemudian bocor bannya, ataupun mati mesin, ataupun mogok, itu yang mereka rekayasa seperti itu Mas, dengan kemampuan-kemampuan tertentu gitu. Tapi kalau misalnya makam, sebenarnya entitas yang dulu pernah disemayamkan di situ nggak meminta itu ya? Enggak, hanya doa. Gitu. Termasuk saya melihat memang beberapa entitas pocong ya, itu yang tadi bonceng itu ya ingin pulang sebenarnya, yang meninggal secara tidak wajar ataupun yang masih menyimpan penasaran, ingin minta doa gitu. Sementara yang tiba-tiba nampak ya, kadang nampak itu sebenarnya bentuk dari rasa tidak nyamannya. Karena tempat tidur saya itu sudah saya beristirahat nggak nyaman gitu karena ada ini, dan memang ada pemindahan-pemindahan secara gaibnya, tetapi ini sifatnya adalah temporary, nggak bisa untuk lama gitu. Kami yang ingin dipindahkan secara jasad semuanya. Dan yang terakhir adalah menampaki itu adalah ataupun masuk ke alam bawah sadar, ingin menyampaikan keluhannya ataupun ingin minta tolong untuk saya itu disempurnakan makam saya atau dipindah dengan cara yang baik. Nah, kemudian bicara tentang gangguan-gangguan di jalan itu Om, ada rawan kecelakaan, kemudian banyak orang yang takut lewat situ. Nah, di sekitar daerah sini ada nih jalur kelok yang orang setempat bilang namanya jalur Irung Petruk, seperti itu. Jalannya nanjak, kemudian kalau malam gelap sekali, kanan sudah jurang, kemudian kiri tebing-tebing seperti itu. Nah, konon di situ banyak terjadi kecelakaan. Apakah ini lantas terkait langsung dengan hal-hal metafisik atau ada entitas-entitas yang minta dalam tanda kutip sesuatu atau bagaimana Om? Tentunya beda ya dengan yang kita bahas sebelumnya. Ketika tadi kita dari arah bawah ya mau ke atas, tempat ini memang menurut saya kotor ya Mas ya. Dalam artian banyak orang yang dengan tujuan-tujuan tertentu itu buangnya di situ. Buang sesuatu ya, sesuatu. Iya, jadi saya melihat misal orang dengan tujuan tidak baik, tujuan negatif datang ke orang pintar ya, paranormal, diberikan suatu syarat tertentu dan juga penanaman tertentu, itu ditanam tanda petik ya. Dibuangnya di tikungan itu karena tikungan itu memang curam. Terus secara gradien jalannya juga mentikung dan agak turun ya, ndronjong gitu kalau orang Jawa bilang, sehingga tempat ini bisa dijadikan satu titik orang untuk mencari tumbal dengan mempekerjakan atau menanam perewangannya di situ. Kemudian saya melihat ada sosok seperti Green Giant ada di situ. Green Giant? Hijau berarti? Iya, kemudian sosok perempuan muda ya, bukan kuntilanak tapi sosok perempuan muda, cewek gitu, cewek muda gitu, sering mondar-mandir di situ. Jadi terkadang orang menyangka
ada orang kemudian hunting setir. Terus yang tiba-tiba ada penampakan pocong juga ada, tetapi di sini sebenarnya semuanya rekayasa ataupun entitas yang aslinya bentuknya tidak seperti itu, tapi menyerupakan dan mengganggu pengendara yang lewat tempat ini. Gitu. Kalaupun di sini hanya mati mesin atau apa itu masih biasa Mas, tapi beberapa hitungan bulan ya terkadang ada kejadian kecelakaan yang ada di tempat ini karena ulah entitas-entitas tersebut. Selain medannya memang cukup terjal. Nah, kan kadang nggak ketahuan ya Om. Ini karena memang licin, memang medannya terjal. Ternyata kalau dikaji secara metafisik memang ada yang pasang kayak jebakan Batman kayak gitu ya. Ya orang nggak tahu di situ ada apa, tahu-tahu pas apesnya dia yang kena kayak gitu. Iya, benar. Namanya Dono dari Nogosari. Awal mula kejadian biasanya kan kita rame-rame cari belalang Mas. Nah, waktu malam itu kebetulan temanku yang 2 orang itu nggak ada job. Kita terpaksa sendirian lah, kan ada job. Nah, sekitar habis isya lah kita pulang, ngantar belalang dulu. Habis itu kan pulang lewat itu Ngirung Petruk itu. Habis dari Lanteng kan atasnya Ngirung Petruk. Nah, sebelah timurnya yang waktu kejadian ada bis masuk jurang, itu kan ada sebelah timurnya ada tiang wifi lah kalau nggak salah, itu yang 3 itu jejer. Tak kirain kan sepanduk itu Mas. Aku tengok lah itu, aku kan mundur itu agak, kan waktu pakai motor itu aku mundur dulu, aku tengok gini, tak kirain kan spanduk kok aneh gitu. Itu ternyata itu pocong Mas, itu pocongnya juga ikut nengok aku itu gini. Nah, aku ke belakang gini, aku pastiin, aku tengok lagi, itu habis aku mundur itu tengok lagi gini. Wah serem Mas itu Mas, matanya merah itu Mas. Habis itu aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi Mas. Cuman mikirku ini baru setengah 9 kok kayak gitu udah keluar. Kita naiknya juga nggak berpapasan sama kendaraan, nyalip juga enggak, cuma sendirian Mas itu. Habis itu aku pakai motor, cuman yang tangan kiri pegangin jok, takutnya itu ngikut lah, takut toh Mas. Udah jalan pulang, nyampe rumah ya cuma mikir-mikir lah dalam perjalanan itu. Ini hari ya untung lah aku dapat job belalang, cuman kok sialnya pulangnya kok itu diliatin kayak gitu. Cuma keinget sedikit lah itu, wajahnya itu serem. Itu yang nomor 2 lah Mas, itu yang pertama serem lagi itu, cuman beda tempat di sana. Soalnya kalau orang sini bilangnya Gendruwo, ada yang bilang Banaspati. Sampai rumah udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Sama itu kasusnya. Kebetulan waktu itu malam Kamis, ya malam Kamis, masih ingat saya. Itu kita berlima, yang 3 orang di atasku, aku sama temanku itu. Temanku berhubung lahannya itu enggak, agak sedikit lah belalangnya, dia kan udah lari duluan. Nah, di bawahku itu selang 1 petak lah, itu kan ada pohon kelapa Mas. Tak pikirin kalau sini kan kelapa yang masih kecil itu kalau dikencingin sama tikus kan biasa jatuh Mas. Tak kirain kan itu, pertama kali itu jatuh bluk gitu. Aku pikir masa hantu, kalau berani lah jangan cuma sekali, kalau berani 2 kali atau 3 kali lah. Yang 3 kalinya terakhir itu jatuh lagi Mas, bluk. Kita kan penasaran itu ada apa di pohon kelapa. Senter lah aku itu, tak sorot itu, kalau bentuknya sih seperti manusia Mas, cuman bulu semua. Habis itu matanya segini-segini Mas,
merah itu, menyala itu. Sampai aku itu cuma gemeteran tuh, mau lari tuh nggak bisa mas. Sampai ini kaki tak angkat gini, udah nggak bisa jalan tuh. Ngomong juga nggak bisa, cuma senter itu. Senter nak kasih gerak-gerak gini, temanku itu datang lah itu, ada apa Don, kamu lihat apa? Enggak lah, enggak lihat apa-apalah. Ayo pulang aja, ini besok lagi nyarinya. Nyampe rumah itu aku masih gemeteran. Nyampe bilang sama istriku itu, Dek, temenin mandi itu kamu di depan pintu lah. Sama bikinin itu, kasih air hangat, bikin teh lah. Loh, kenapa itu mas, kamu gemeteran? Jam segini udah pulang tumben gitu. Udahlah nanti habis mandi tak ceritain lah. Udah gini mas. Sekelebat saya lihat itu hilangnya masih sepersekian detik lah itu, kayak terbang itu. Cuman yang kelihatan tuh matanya segini-gini, merah itu, bulu semua itu. Nah, habis itu keesokan paginya kan ngomong gini lah. Itu aku penasaran itu mas, masa itu genderuwo mau makan orang kalau jatuhin kelapa muda, kan penasaran tuh mas. Aku paginya ke sana itu, tak liatin di bawahnya itu masih ada 3 mas. Kalau di logika itu harusnya kelapanya itu udah lari, kan kayak jurang gini mas, nggak landai itu. Harusnya udah lari itu si kelapa muda. Itu ada 3 itu mas. Kalau di logika lagi yang dikasih pijakan si genderuwo itu, kalau aku ngomongnya genderuwo, kalau orang lain mungkin banas mati atau apalah, kan merah-merah agak kemerahan itu kan kelapa tua semua udah kering, ngapain nggak jatuh, kenapa yang jatuh yang muda. Terus yang punya ladang itu kan mungkin denger lah cerita orang, dia juga nggak menyangka, cuman bilangnya bukan situ lek rumahnya, itu mungkin kebetulan lewat aja. Iya itu sampai 4 hari itu aku nggak lanjutin cari belalang lagi, udah takut itu. Biasa kan digodain itu kalau suara atau orang pakai kerikil lah, itu udah biasa mas. Cuman kalau dengan mata kepala sendiri melihat itu ya di wilayah itu baru sekali itu. Kalau suara itu orang ketawa atau kunti atau bayi nangis atau apalah itu udah sering. Cuman kalau bertatap muka sendiri-sendiri ya baru itu sekali itu di wilayah situ itu. Nah kemudian ini Om, kita kembali ke lokasi ini ya, lokasi setempat. Di sini kan namanya tadi Sendang Resik seperti itu. Nah di luar dari cerita-cerita horor dan keluhan-keluhan warga lokal yang tadi, menurut Om Mau nih vibes-nya di sini seperti apa sih Om? Hororkah atau mistis atau keramat atau sakral atau bagaimana? Ya kalau saya merasakan di sini lebih dikeramatkan ya. Yang pertama, kemudian disakralkan. Karena seperti namanya, resik itu adalah bersih. Oh iya, bersih. Ya, jadi dipakai untuk bebersih. Bersih di sini tidak hanya untuk membersihkan jasad ya, atau meruat badan, tetapi juga terkadang untuk jamasan pusaka. Gitu. Karena saya melihat banyak energi-energi yang berkaitan dengan pusaka yang itu tertinggal di sini. Dan saya melihat juga banyak pusaka-pusaka secara halusnya itu tertanam di sini. Itu jadi kita tempatnya untuk jamasan-jamasan mas, untuk ngeresiki, termasuk untuk merti dusun juga. Jadi terkadang air yang ada di sini kemudian diambil nanti untuk menyiram perkebunan ataupun sawah atau bersih-bersih desa itu ya secara simbolik. Karena makna resik itu ya membersihkan gitu. Jadi lebih disakralkan gitu dan kemudian dikeramatkan gitu. Jadi tidak sembarang orang dengan tujuan tertentu datang ke sini. Harus tujuannya adalah bebersih. Itu entah yang dibersihkan secara badan, tempat usaha misalkan, atau bahkan yang dibersihkan itu menjamas pusaka. Gitu. Nah berarti rumor tentang di sekitar sini ada dalam tanda kutip pocong pesugihan yang kemudian mengganggu warga dengan beberapa kejadian-kejadian metafisik seperti itu sebenarnya bukan ya? Ya kalau saya lebih condong ini ya,
mereka ingin minta didoakan dan disempurnakan. Nah, celakanya terkadang seperti ini ditumpangi yang membuat satu isu ataupun membuat sesuatu mitos ya, yang dimana disangkut pautkan dengan kejadian-kejadian ilmu hitam. Gitu. Karena jika entitas itu kemudian tidak menimbulkan satu kecelakaan atau satu permasalahan, itu berarti tidak berkaitan dengan pesugihan, Mas. Atau bisa juga pesugihan ini menggunakan tanah kuburan, sehingga pocong-pocong yang merasa terbelenggu ataupun yang merasa bagian dari tubuhnya itu kemudian dimanfaatkan, mereka pun ingin menyampaikan protes. Kalau saya melihat untuk waktu dekat ini lebih tepatnya adalah kejadian yang berkaitan dengan pelebaran jalan ini yang pertama. Tetapi saya juga melihat tidak menutup kemungkinan tanah-tanah entitas itu tadi yang meninggal secara tidak wajar dimanfaatkan oleh orang-orang yang dengan tujuan tertentu, dengan untuk ilmu hitam, sehingga mereka pun juga merasa bagian tubuhnya itu tercecer. Protes juga ya sebenarnya. Iya, protes gitu. Oke, mungkin kita cukupkan ya Om. Iya. Opsan kita pada kesempatan malam hari ini di lokasi langsung ini mungkin jadi opsan yang spesial. Dan semoga tayangan ini nanti bisa bermanfaat buat warga-warga di sekitar lokasi. Kemudian jika Anda merasakan manfaatnya juga, Sobat Javanika semuanya bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa support terus channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, dan ikuti juga media sosial kita. Kita mau bikin info-info tentang proyek kita Om. Ada buku yang mau kita terbitkan sebentar lagi. Ya, tak lupa juga untuk teman-teman Sobat Javanika dapat memfollow akun Facebook kami Kisah Tanah Jawa untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga ada sesi live ya setiap malam Jumat ya Mas Di ya. Ya, kalau nggak ada GAD nanti gantinya kita live. Ya. Dan juga untuk teman-teman Sobat Cil ya, Sobat Javanika kecil, Javacil. Kalau hari Minggu nggak kemana-mana, nggak lagi tamasya ya, nggak lagi jalan-jalan, atau pas lagi di jalan, misal mau jalan-jalan, juga bisa nonton Dongeng Tanah Jawa. Dongeng Tanah Jawa. Tentunya tinggalkan komen, like, share sebanyak mungkin, dan subscribe serta nyalakan lonceng di akun Dongeng Tanah Jawa. Kita tutup. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Salam rahayu. Mati sana.